pemirsa Auto Driver, setelah Toyota Avanza melakukan facelift dan juga diikuti oleh Suzuki R3 dengan R3 Drezza, sekarang giliran Mobilio yang melakukan penyegaran di 2016 ini. Dia masih tersedia dengan varian yang sama seperti sebelumnya, dengan S sebagai tipe terendah dan RS sebagai tipe yang tertinggi. Dan di belakang kami ini sudah ada tipe yang paling laris, yaitu E-CVT Prestige. Sekarang kita lihat apa bedanya dengan sebelum facelift. Oke, sekarang saya bawa Mobilio yang sama juga, E-CVT Prestige, tapi ini model yang sebelum facelift supaya lebih jelas menceritakan kepada Anda apa saja perbedaan kedua mobil ini. Sekarang kita lihat depannya. Terlihat perbedaan di versi facelift ini. Coba kita lihat lampunya sama, fog lampnya sama, cuman ini udah lecet karena ini mobil lama. Kemudian apa lagi ya? Coba. Grillnya sama. Oke, ini plat nomornya 3 hurufnya lebih bagus. Nggak ada lagi perbedaannya. Sama persis dari depan. Mungkin dari samping beda. Sekarang kita lihat sampingnya. Dari samping, perbedaan yang langsung terlihat adalah model peleknya. Walaupun ukurannya tetap sama, 185/65 R15, kalau sebelum facelift memakai Dunlop, sesudah facelift memakai GT Radial Campiro Eco yang mestinya bisa membuat konsumsi bahan bakar lebih baik karena rolling resistance yang lebih rendah. Lantas, sebelum facelift sudah memakai Sen di spion, sekarang juga, tapi bedanya sudah LED setelah facelift. Dan berita gembiranya adalah itu semua tersedia di seluruh varian. Kemudian perbedaan lainnya saya juga tidak bisa menemukan. Malah kalau di versi sebelum facelift itu ada matte flap di belakang, setelah facelift justru tidak ada. Bodi, garisnya, trimnya, tuas pintunya sama semua. Mungkin di belakang lebih ada bedanya. Seperti Anda bisa lihat, lagi-lagi tidak ada perbedaan sama sekali di bagian belakang. Lampunya, bumpernya, bentuk kacanya, spoilernya, semua sama persis. Satu-satunya yang berbeda adalah bentuk dari kamera parkirnya. Di sini lebih kotak, di sini lebih mengkurva, tapi fungsinya sama. Jadi tidak ada lagi sama sekali perbedaan di belakang. Termasuk juga ada chrome yang memanjang dari kiri ke kanan di belakang ini tetap ada. Yang ini mungkin bisa membantu Anda untuk sedikit berdandan pada saat setelah memasukkan barang ke bagasi. Sekarang kita lihat mesinnya dan penggeraknya. Satu-satunya perbedaan di balik kap mesin antara Mobilio yang sebelum facelift dan sesudah facelift adalah yang satu lebih kotor, yang satu lebih bersih. Karena secara spek teknis semuanya sama, 1500 cc, iVTEC 4 silinder dengan tenaga 118 PS dan torsi 145 Nm. Torsi ini adalah yang terbesar di kelasnya. Kemudian mobil ini juga sama-sama dilengkapi dengan transmisi CVT yang sudah memakai teknologi Earth Dreams. Satu yang cukup menyenangkan dari mobil ini adalah biaya perawatannya. Kami sudah mengecek ke Honda langsung. Kalau Anda memiliki mobil ini kira-kira 3 tahun sampai 4 tahun, kemudian juga berjalan 20.000 km kira-kira per tahun, maka dari mulai baru sampai 50.000 km, biaya perawatan yang Anda keluarkan adalah 3,9 juta rupiah. Itu artinya mirip-mirip dengan Toyota Avanza yang sekitar 3,8 juta rupiah. Tapi, kalau Anda membeli paket perawatan dari Honda, maka selama 3 tahun atau 50.000 km, Anda cukup membayar 3,4 juta rupiah. Dan kalau Anda menjual mobil sebelum itu, paket perawatan tersebut bisa dialihkan ke pemilik selanjutnya. Sepertinya tidak ada yang berubah sama sekali dari mobil ini. Harganya juga tidak terpaut jauh, 180-an hingga 230-an juta rupiah. Tapi begitu Anda masuk ke dalam, barulah terasa perubahan dari Mobilio facelift ini.
Nah, dashboard inilah yang membuat suasana berkendara di Mobilio akan sangat berbeda, karena dashboard sebelumnya banyak dibenci oleh pemilik Mobilio karena terlalu mirip dengan Brio yang memang menjadi basisnya. Ini kan sebenarnya Brio yang sedikit dipanjangkan dan sedikit ditinggikan. Nah, dashboard ini benar-benar berbeda dan Anda serasa menaiki mobil yang berbeda. Kita bisa lihat bukan hanya model dashboardnya, tapi juga model instrumennya sekarang lebih berkelas, lebih simple. Lantas AC-nya. AC-nya sekarang menggunakan model digital dan dia memang bukan dual zone, dan ini bukan climate control. Bukan climate control sama sekali, karena dia tidak ada Anda memilih suhu, kemudian ada auto, itu tidak ada sama sekali. Dia hanya dingin atau kurang dingin. Kemudian blowernya, namun mengoperasinya sangat mudah karena ini bukan sentuh, tapi dia ada berkontur juga dan Anda bisa dengan sangat gampang untuk mengoperasikannya. Dan satu yang ada keistimewaan di mobil ini adalah AC-nya tidak ada pengaturan ventilasi sama sekali, ventilasi membuka atau ventilasi menutup. Ini juga tidak terlalu isu karena memang di Indonesia sangat jarang orang yang mau membuka ventilasi dari luar. Jadi ini AC-nya simple, sederhana, bukan climate control, hanya AC biasa, tapi dikontrol secara digital yang membuat penampilan mobil ini jadi lebih mahal terlihatnya. Hal yang masih kurang menyenangkan di dalam adalah trim pintunya yang masih dari plastik keras, tidak ada bludru atau kain sama sekali, bahan yang empuk tidak ada, semuanya keras. Dashboard juga keras. Lantas dengan model dashboard baru ini, ada 4 buah slot yang kosong di sebelah kanan, yang ini membuat terasa kita mengemudikan mobil yang bukan high spec. Masih ada tombol 3 kosong, serta ada satu tombol yang kelihatannya ini buat tombol start stop, itu juga kosong. Kemudian untuk interior, dia masih memakai warna beige ini. Honda bilang ini akan membuat mobil terlihat elegan, terlihat lebih mewah. Namun dalam prakteknya bahan beige seperti ini akan sangat mudah kotor, apalagi kalau kita membawa keluarga, anak kecil yang dia bisa kakinya naik ke bangku segala macam, ini akan sangat mudah kotor. Kalau Anda ingin trim hitam, Anda harus membeli Mobilio RS. Baru itu dashboardnya, kemudian joknya semua dengan trim hitam yang lebih bagus. Namun yang seperti mobil Eropa adalah pada saat kita menarik tuas, kunci langsung membuka otomatis, dan ini sangat memudahkan kita untuk membuka pintu. Karena tidak adanya perubahan spek teknis sama sekali, mestinya impresi berkendara mobil ini mirip dengan sebelumnya. Tapi karena auto driver belum pernah mencoba Mobilio, sekarang kita jalankan saja mobil ini untuk melihat bagaimana performanya di jalan. Biasanya kalau kami mencoba mobil baru, itu mata orang tuh memandang ke mobil itu. Karena biasanya jurnalis seperti kami itu diberi mobil cukup awal, belum banyak mobil itu berkeliaran dan orang pengen lihat ini mobil apa. Tapi itu tidak terjadi di Mobilio facelift ini. Tidak ada satupun yang melirik ke mobil ini karena dari luar benar-benar sama. Perbedaan di pelek dan spion itu tidak akan ada yang memperhatikan. Mestinya sih Honda mungkin bisalah membedakan beberapa detail supaya terlihat bahwa mobil ini adalah facelift keluaran 2016 supaya lebih segar dan memberikan kebanggaan pada yang membelinya. Dan itu adalah satu hal yang memang tidak bisa diukur dengan uang, namun ada kebanggaan bahwa saya membeli mobil yang paling baru. Kalau ini kita udah beli paling baru, tapi dari luar sama aja, sama yang lama. Yang unik juga dari transmisi CVT ini adalah ketika kita berakselerasi, kita masukkan ke mode S, Sport, memang dia butuh waktu untuk putaran mesin itu naik lebih lama dibandingkan transmisi konvensional. Jadi putaran bawah dia pasti kalah sama mobil-mobil lainnya. Tapi begitu mencapai red line 6.500 RPM, dia tidak turun lagi, dia tahan di situ RPM-nya sehingga terjadi power yang maksimal dan akselerasi mobil sangat baik. 0 sampai 100 km per jam, mobil ini mencatat 11,0 detik dengan transmisi otomatis CVT. Artinya dia 1 sampai 2 detik lebih cepat dari rivalnya,
Dan untuk membuktikannya, sekarang kita akan melakukan drag race dengan Avanza. Semestinya transmisi CVT seperti yang diusung Mobilio ini lebih buruk untuk berakselerasi ketimbang transmisi otomatis biasa. Tapi benarkah begitu? Kami coba langsung drag race dengan rival terberatnya yaitu Toyota Grand New Veloz yang memiliki transmisi konvensional 4 speed. Ya, dengan mudah tadi pertandingan dimenangkan oleh Mobilio. Bukan hanya mesinnya yang sangat baik, pengendaliannya juga yang terbaik di kelas low MPV. Di atas 100 km per jam Anda juga masih merasa percaya diri, dia juga bermanuvernya sangat baik. Memang masih ada body roll, tapi paling minimal di kelasnya, dan Anda tidak akan merasa seperti mobil mau terbalik atau sangat limbung. Hampir tidak ada bedanya pengendalian mobil ini dengan Honda Jazz misalnya. Hebatnya memang pengendalian seperti itu disertai juga dengan suspensi yang lumayan empuk. Oke, dia tidak empuk-empuk amat, dia masih ada sedikit keras kalau misalnya kita naiki sendiri, tapi masih dalam batas toleransi yang sangat wajar dan tetap lebih empuk dari beberapa rivalnya, misalnya dari Toyota, Daihatsu. Tapi memang tidak seempuk Nissan Grand Livina. Tapi suspensi ini memberikan kombinasi yang terbaik antara kenyamanan dan pengendalian. Jadi secara singkat bisa disimpulkan dari sisi pengemudi hampir tidak ada komplain untuk Mobilio ini kalau Anda bandingkan dengan rival-rival sekelasnya. Namun ini adalah mobil penumpang. Mobil yang dibeli orang untuk mengangkut anggota keluarga di belakang, jadi saya juga harus pindah ke belakang dan saya akan cari driver yang bisa membantu saya untuk menyetir mobil ini. Dan pencarian pun akan berlanjut ke bagian kedua. Terima kasih Anda telah menyaksikan bagian yang pertama. Jangan lupa klik like dan komen. Sampai jumpa di bagian berikutnya.